Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai derajat, pad, dan sirkuit. Yang pertama yaitu derajat. Derajat suatu simpul atau titik pada graf tak berarah adalah jumlah sisi yang bersisian dengan simpul atau titik tersebut. Derajat total G adalah jumlah derajat semua titik dalam G. Contoh, tentukan derajat tiap-tiap titik dalam graf pada gambar berikut. Berapakah derajat totalnya? Penyelesaiannya, yang pertama, dV1 sama dengan 4, karena garis yang berhubungan dengan V1 adalah E2, E3, dan loop E1 yang dihitung 2 kali. dV2 sama dengan 2, karena garis yang berhubungan dengan V2 adalah E2 dan E3. dV3 sama dengan dV5 sama dengan 1, karena garis yang berhubungan dengan V3 dan V5 adalah E4. dV4 sama dengan 2, karena garis yang berhubungan dengan V4 adalah loop E5 yang dihitung 2 kali. dV6 sama dengan 0, karena tidak ada garis yang bersisian atau berhubungan dengan V6. Jadi, derajat totalnya yaitu 4 ditambah 2 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 2 ditambah 0 sama dengan 10. Selanjutnya yaitu teorema dalam derajat. Yang pertama, derajat total suatu graf selalu genap. Bukti, misalkan G adalah suatu graf. Jika G bukan merupakan garis, berarti derajat totalnya sama dengan 0 yang merupakan bilangan genap, sehingga teoremanya terbukti. Misalkan G memiliki n buah titik, yaitu V1, V2, sampai dengan Vn dengan n lebih dari 0, dan K buah garis, yaitu E1, E2 sampai dengan EK dengan K lebih dari 0. Ambil sebarang titik EI. Misalkan garis EI menghubungkan VI ke VJ, maka EI memberikan kontribusi masing-masing 1 ke perhitungan derajat VI dan derajat VJ. Hal itu juga benar jika VI sama dengan VJ karena derajat suatu loop dihitung 2 kali, sehingga EI memberikan kontribusi 2 ke perhitungan derajat total. Karena EI dipilih sebarang, berarti semua garis dalam G memberi kontribusi 2 dalam perhitungan derajat total. Dengan kata lain, derajat total G sama dengan 2 kali jumlah garis dalam G. Oleh karena jumlah garis dalam G merupakan bilangan bulat, berarti derajat total G merupakan bilangan genap. Teorema yang selanjutnya yaitu dalam sembarang graf, jumlah titik yang berderajat ganjil adalah genap. Bukti, misalkan G suatu graf. Jika G tidak memiliki garis sama sekali, berarti banyaknya titik yang berderajat ganjil sama dengan 0, yang merupakan bilangan genap, sehingga teorema terbukti. Misalkan G memiliki n buah titik, yaitu V1, V2 sampai dengan Vn dengan K buah garis, yaitu E1, E2 sampai dengan EK. Misalkan K garis tersebut adalah K1. K1 buah garis yang berderajat ganjil dan K2 sama dengan K dikurangi K1 buah garis yang berderajat genap, sehingga diperoleh E1, E2 sampai dengan EK1 dengan K1 garis yang berderajat ganjil, EK1 ditambah 1, EK1 ditambah 2 sampai dengan EK dengan K1 garis yang berderajat genap. Akan dibuktikan bahwa K1 adalah bilangan genap. Misalkan E adalah jumlah derajat semua titik
yang berderajat genap. O adalah jumlah derajat semua titik yang berderajat ganjil, dan T adalah derajat total graf G. Jika E sama dengan D, EK1 ditambah 1 ditambah D, EK1 ditambah 2 ditambah bla 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 ditambah D, EK. Jika O sama dengan DE1 ditambah DE2 ditambah bla 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 ditambah DEK1, maka T sama dengan E ditambah O. Menurut teorema pertama, maka T adalah bilangan genap karena semua derajat total dalam graf selalu genap. Oleh karena D EK1 ditambah 1 ditambah D EK1 ditambah 2 ditambah titik-titik ditambah D EK masing-masing berderajat genap, maka E juga merupakan bilangan genap. Dari relasi T sama dengan E ditambah O, berarti O sama dengan T dikurangi E. Oleh karena baik T maupun E merupakan bilangan-bilangan genap, maka O juga merupakan bilangan genap. Padahal menurut asumsi DE1, DE2, titik-titik, DEK masing-masing adalah bilangan ganjil. Jadi O merupakan jumlah dari K1 buah ganjil. Terbukti bahwa K1 jumlah titik yang berderajat ganjil merupakan bilangan genap. Yang selanjutnya yaitu path and circuit. Path atau lintasan yang panjangnya N dari simpul awal V0 ke simpul tujuan Vn di dalam graf G ialah barisan simpul-simpul dan sisi-sisi secara berselang-seling yang membentuk V0, E1, V1, E2, V2, sampai dengan Vn-1, En, Vn. Sedemikian sehingga E1 sama dengan V0, V1, E2 sama dengan V1, V2, En sama dengan Vn-1, Vn adalah sisi-sisi dalam graf G. Sebuah lintasan dikatakan lintasan sederhana atau simple path jika semua simpulnya berbeda. Setiap sisi yang dilalui hanya satu kali. Lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama disebut lintasan tertutup. Sedangkan lintasan yang berawal dan berakhir dengan simpul yang tidak sama disebut lintasan terbuka. Sirkuit adalah lintasan yang berawal dan berakhir pada titik atau simpul yang sama. Sebuah sirkuit dikatakan sirkuit sederhana jika setiap titik atau simpul yang dilalui berbeda, kecuali V0 sama dengan Vn. Contoh, tentukan mana di antara barisan titik dan baris pada gambar berikut yang merupakan lintasan, path sederhana, sirkuit, dan sirkuit sederhana. Yang pertama yang A yaitu V1, E1, V2, E3, V3, E4, V3, E5, V4. Penyelesaiannya yaitu yang pertama, yang A, semua garis berbeda, yaitu E1, E3, dan E5 masing-masing muncul hanya sekali. Ada titik yang berulang, yaitu V3 muncul 2 kali. Titik awal dan titik akhir tidak sama. Nah, berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa barisan tersebut merupakan lintasan dari V1 ke V4 dengan panjang 4. Yang B, semua garisnya berbeda, titik awal dan akhir sama, berarti barisan tersebut merupakan sirkuit dengan panjang 6.
dan bukan merupakan sirkuit sederhana karena ada dua titik tengah yang muncul lebih dari satu kali, yaitu V3. Yang C, semua garis dan titiknya beda. Baris awal dan akhir pada titik yang sama, yaitu V2. Maka dapat disimpulkan bahwa barisan tersebut merupakan sirkuit sederhana dengan panjang 5. Yang D, barisan hanya memuat satu titik saja, tidak ada garis yang sama. Barisan diawali dan diakhiri pada titik yang sama serta tidak memiliki titik yang sama di antaranya. Hal ini dapat disimpulkan bahwa barisan merupakan sirkuit sederhana atau sirkuit trivial. Sekian dari penjelasan dari saya.